Oke, kembali lagi di channel saya, Service Excellence in Action. Oke, kali ini saya akan coba membahas ya untuk respon time, khususnya untuk channel email. Jadi di sini hanya membahas yang simple-simple aja. Semoga paling tidak ini bisa menjadi apa ya? Ya sedikit sedikit apa? Pembelajaran bersama-sama gitu ya. Bagaimana kita mengelola respon time, khususnya untuk rekan-rekan team leader nih ya, atau rekan-rekan TL khusus yang customer service social media ya. Nah, kita akan bahas dua bagian ya. Yang pertama adalah variasinya. Nah, variasi dari respon time sendiri itu apa kan? Karena di dalam respon time itu kan ada secara umum ya, ada sekitar tiga komponennya. Nah, tiga komponennya itu apa? Nah, yang pertama ada reply. Sebenarnya bukan komponen ya, bisa dibilang variasi juga ya. Variasi atau komponen. Ada reply, ada respon, ada resolution. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang reply. Reply ini kan berarti adalah ada yang kita pernah sering dengar ya, first reply time gitu ya. FRT ya, first reply. Jadi reply itu memang bisa dikategorikan salah satu respon, tapi memang bukan respon utama dalam menjawab pelanggan, tapi bisa saja ini adalah respon bahwa concern-nya atau emailnya dari pelanggan itu sudah diterima. Sampai di situ. Nah, itu bisa dikategorikan masih dalam taraf reply. Nah, jadi mereply. Jadi belum merespon secara full interaksinya ya di email. Jadi mereply. Nah, itu bisa dilakukan secara manual ya atau juga secara by system ya. Memang secara efektivitas memang saat ini bahkan sudah by system rata-rata ya kalau saya melihatnya. Artinya by system cukup langsung mengirimkan automate ya, automate apa reply. Jadi ya istilahnya welcome begitu ya atau ada banyak variasi greetingnya begitu, menyambut customernya dalam teks emailnya. Seperti terima kasih email Anda sudah kami terima misalnya. Kami akan segera melakukan pengecekan atau melakukan tindak lanjut dan seperti itu ya variasinya macam-macam. Jadi nanti artinya pastikan customer itu mengetahui bahwa emailnya sudah diterima dan merasa secure ya, merasa oh udah aman lah, udah diterima. Jadi nanti tinggal nunggu respon yang sebenarnya atau respon intinya. Nah, itu biasanya sudah diotomatisasi, jadi banyak banyak software ya atau banyak apa tools yang bisa untuk langsung mengotomatiskan ya, mengotomatiskan email-email tersebut. Nah, otomatis ini kan akan menjadi lebih efektif dan mempersingkat waktu reply ya. Jadi sangat bagus ya. Artinya untuk FRT pun menjadi lebih efektif ya, menjadi lebih baik begitu. Nah, yang berikutnya, variasi berikutnya baru ini masuk ke respon. Nah, di respon ini ya, saya akan rubah dulu tampilan PPT-nya. Nah, di respon ini baru interaksi antara customer dengan customer experience staff atau customer service-nya begitu. Jadi ketika sudah masuk ke respon, baru ada interaksi. Nah, itu sudah setelah reply-nya, jadi berbeda lagi ya. Dari paling tidak berbeda dari sudut pandang waktunya atau time-nya ya, time frame lah ya, time frame-nya. Nah, di situ responnya pun bisa secara automate atau secara manual. Jadi manual customer service bisa melakukan apa namanya pengetikan ya, pengetikan emailnya dalam menjawab customer atau beberapa hal atau tipikal-tipikal dari inquiry-nya yang memang bisa dibalas secara otomatis pun sudah diberlakukan. Jadi saat ini sudah umum juga. Jadi ada automatic answering-nya ya untuk apa? Untuk meresponnya. Jadi merespon customer. Jadi ini efektif juga. Jadi mempersingkat respon time juga. Respon time ya kalau yang reply kan first respon time. Nah, ini adalah respon time-nya.
Nah, yang berikutnya adalah yang paling penting juga ini adalah resolution yang terakhir. Jadi ujungnya ya, ujungnya dari istilahnya permasalahan pelanggan itu benar-benar selesai ya, selesai 100% begitu ujungnya. Nah, ini yang memang bervariasi ya, bervariasi. Jadi mungkin secara reply dia sudah baik ya untuk handling pada customer-nya via emailnya dan responnya juga baik, tapi memang resolution-nya ini kadang bisa terjadi dalam jangka waktu yang melebihi waktu yang ditentukan. Waktu ditentukan tentu saja internal dari perusahaan berdasarkan harapan customer ya. Nah, itu nanti ada waktunya sendiri-sendiri. Jadi tiap-tiap company kan berbeda-beda ya untuk men-set standarnya. Tapi saya tidak akan membahas yang standar waktunya. Itu mungkin nanti ya kita bisa bahas bersama-sama di lain kesempatan. Tapi artinya saya akan fokus dulu kepada hal ini ya. Jadi resolution-nya ini nanti bisa saja itu memakan waktu ya. Karena memang kadang ada hal yang memang di luar tim customer service dari tim unit-unit lain yang akan melakukan follow up dan juga menyelesaikan permasalahannya dan nanti akan kembali lagi ke customer service dan customer service akan menginformasikan pada pelanggan ya, alur sederhananya begitu. Dan ini pun sebenarnya proses-proses ini bisa diotomatisasi ya di titik-titik tertentu gitu kepada pelanggan at least walaupun atau paling tidak walaupun pelanggan misalnya masih menunggu waktu resolution time-nya mungkin bisa 1 hari malah 2 hari 3 hari dan 4 hari mungkin paling lama seminggu misalnya cukup lama begitu tapi paling tidak ada otomatisasi di dalam waktu-waktu itu yang bisa memberitahukan kepada pelanggan bahwa prosesnya sedang dilakukan ya untuk secepatnya. Intinya begitu ya. Nah, ini variasi secara umum 3 ini, tetapi memang secara khusus pada praktek di lapangannya bisa saja nanti banyak sekali variasi nanti dan berkaitan dengan pengukurannya, poin-poin pengukurannya, lalu apa? Untuk matriksnya mungkin ya, masing-masing itu ada banyak sekali. Tapi bukan banyaknya ya, kalau menurut pendapat saya pribadi, bukan banyaknya, tapi seberapa metrik itu memang mencerminkan benar-benar customer satisfaction-nya ya. Jadi dari sudut pandang customer itu memang dibutuhkan gitu. Jadi memang artinya dalam memilih matriks bisa dianalisa. Karena memang banyak sekali tinggal matriks ini. Mungkin kita googling pun kalau kita ketikkan email measurement gitu ya, email measurement respon time metric akan ada banyak sekali yang muncul, tapi bukan soal banyaknya ya. Nah, mungkin saya tidak akan membahas ke situ secara detail, saya hanya akan men-share secara umum ya untuk variasi dalam respon time-nya. Nah, setelah variasi, ya ini tadi masing-masingnya apa definisinya begitu ya, secara sederhana saja. Berarti untuk reply itu kan berarti aktivitas reply untuk email balasan yang bisa dikategorikan sebagai interaksi pertama dengan pelanggan yang tadi saya sempat jelaskan ya. Dan fungsi reply adalah untuk memastikan pada pelanggan email sudah diterima. Jadi pelanggan sudah secure begitu ya. Oh, emailnya paling tidak sudah masuk ke dalam sistem dan sudah terbaca. Dan respons pun yang tadi saya sempat bahas juga. Aktivitas respon sudah masuk ke dalam proses aktual email dari pelanggan, di mana pelanggan dan customer service email saling berinteraksi. Hal ini biasanya diukur dengan respon time ya. Nah, ini yang inti dari pembahasannya sih. Dan resolution tadi. Resolusi adalah keseluruhan waktu yang diukur sampai permasalahan pelanggan, maksud saya, benar-benar solve. Begitu. Nah, yang terakhir adalah kita berbicara tekniknya. Karena memang kita tahu ya, untuk di banyak perusahaan begitu, memang pasti ketika semakin bervariasi produknya yang diluncurkan ya ke market gitu ya, dan diterima oleh pelanggan dan diserap oleh pelanggan dan digunakan, otomatis ya potensi akan adanya komplain, akan adanya permintaan informasi lanjutan tentang produk dan yang berkaitan itu akan meningkat begitu. Semakin bervariasi produk biasanya itu memang berbanding lurus dengan peningkatan permintaan informasi produk atau bahkan komplain gitu. Jadi jika pelanggannya pun size dari market customer-nya itu besar, berarti untuk komplain yang misalnya via channel email khususnya itu memang akan makin meningkat juga. Nah, jadi artinya kan
email berbeda dengan yang channel yang sifatnya voice ya, atau suara begitu. Jadi untuk ukurannya berbeda. Jika untuk yang voice atau suara, itu memang dia akan menggunakan bukan respon time ya. Walaupun sebenarnya ada unsur mirip respon time di voice ya. Kalau untuk voice ya, katakanlah di call center, itu kan dia akan menggunakan ukuran service level ya. Nah, sedangkan untuk email, yang sifatnya email itu akan respon time. Tapi memang unsur respon time itu ini sedikit ya, sedikit saja. Jadi di voice itu memang ada yang mirip dengan respon time, yaitu ASA, average average speed of answer ya. ASA itu mirip, tapi bukan menjadi indikator utama voice. Oke, nanti voice di lain kesempatan begitu ya. Sekarang masuk ke email. Nah, email respon time handling teknik itu secara umum sebenarnya ada banyak sekali. Artinya ada beberapa teknik-teknik yang dalam pengelolaan inquiry follow up ya. Pengelolaan dalam menjawab email-email pelanggan. Karena memang email akan sangat banyak. Karena berbeda, begitu email masuk, dia memang tidak seketika, kadang tidak seketika langsung dibalas. Tapi ada juga email berikutnya dari customer yang sama masuk. Jadi berturut-turut ada email, ada suatu patch email, satu, patch email kedua, patch email ketiga, dan patch email keempat dari customer yang sama di dalam waktu yang hampir bersamaan dan alur dan channel yang sama. Nah, tantangannya di situ dalam mengelolanya. Jadi, atau kadang customer yang sama membuat email baru masuk kembali dan dijawab oleh customer experience atau customer service staff yang berbeda. Ya, ada banyak dinamikanya di situ. Nah, maka ada beberapa garis besar. Secara garis besar itu dua hal saja dalam handling tekniknya. Yang pertama, saya coba untuk share saja secara sederhana dua ya. Walaupun sebenarnya ada banyak, ada beberapa teknik ya, tapi yang biasanya umum ya digunakan itu ada dua. Yang pertama adalah rolling response time, dan kedua adalah schedule response time. Nah, rolling response time itu dia memang akan ada strategi di unitnya atau lapangannya gitu ya. Di pekerjaannya itu bagaimana dia melakukan respon time-nya. Karena memang tetap ketika kita menerima email dari pelanggan, itu tidak menunggu email itu selesai, baru ada email lain masuk. Berbeda dengan voice ya. Begitu selesai, baru nanti ada voice lain yang masuk ya, call lain yang masuk. Jadi itu akan masuk ke dalam QIWI ya. Tapi kalau email, hampir sama ya, tetap ada QIWI juga. Tapi kalau misalnya dia adalah email, maka kan perlu ada respon time yang memang ada jeda waktu dalam responnya. Yang jeda waktu itu terkait dengan yang tadi, ada reply-nya, ada responnya, dan ada resolution terakhir ya. Tapi yang penting adalah reply dan responnya. Itu ada jeda-jeda waktu masing-masing hal tersebut untuk email yang sama. Tapi itu memang bisa bertumpuk-tumpuk dalam penerimaan emailnya. Nah, makanya ada strategi rolling response time. Jadi ketika email masuk, katakanlah, jam 8, jam setengah 9, jam 9 pagi, begitu ya. Ketika email masuk, maka dia akan dibalas, katakanlah, ini hanya contoh saja, jadi bukan angka mutlak, hanya contoh saja, jadi untuk respon time-nya dalam setengah jam, misalnya. Dalam setengah jam. Jadi banyaknya email yang masuk dari jam 8 sampai jam 9 intervalnya, yang nanti akan dibalas pada pukul 8.30 atau setengah 9 sampai dengan setengah 10, maka untuk intervalnya tersebut itu akan rolling di kurun waktu per setengah jam. Jadi email masuk jam 8, lalu akan segera di follow up setengah jam berikutnya. Nah, setengah jam berikutnya, setengah jam. Jadi untuk hal tersebut adalah sifatnya rolling, terus-menerus seperti itu. Nah, berikutnya adalah schedule response time. Nah, berdasarkan pengalaman sih ya, kalau untuk email yang memang sifatnya itu tidak masif ya, artinya tidak banyak, itu memang dia bisa menggunakan rolling ya, rolling response time. Tapi ini relatif ya, tergantung dari kebutuhan ya, dan strategi nanti tiap-tiap perusahaan melakukan hal ini begitu. Yang kedua adalah schedule response time. Schedule response time itu dia akan mempull semua emailnya dari kurun waktu, misalnya ya, ini contoh jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
dia akan pull emailnya di antara jam-jam tersebut, jadi tidak merespon atau ongoing respon ya, ongoing respon atau dia akan langsung merespon sih, tetap merespon, tapi ada batasan waktunya. Jadi jam 8 sampai jam 12, dia akan terus merespon sampai dengan nanti pukul 16, email itu harus habis semua. Jadi terschedulekan. Jadi misalnya ada terschedulekan itu respon time-nya ya. Jadi respon time-nya terschedulekan dari jam 8 sampai jam 12 untuk kelompok tim mana misalnya. Nah, untuk kelompok tim A lah ya, kelompok tim A email jam 8, jam 12. Nah, kelompok tim email B, katakanlah jam 9 sampai dengan jam 13 siang. Nah, harus selesai misalnya jam 17 sore misalnya. Ini hanya contoh. Jadi, untuk waktu-waktunya nanti best practice-nya atau apa, tergantung operasional yang ada ya. Tapi seperti itu, jadi sifatnya adalah terschedulekan dalam memberikan respon time-nya. Reply otomatis lah ya, reply bisa di-automate gitu. Tapi untuk respon time, seperti itu. Atau kombinasi keduanya juga kadang dilakukan. Jika email yang biasanya, jika email yang mungkin masih tidak terlalu masif ya, tidak terlalu masif, banyak sekali begitu. Dia masih bisa untuk respon time. Tapi biasanya untuk email yang sifatnya agak masif ya, agak banyak. Ini karena apa? Ini untuk hal ini kan bukan hanya banyaknya email ya, tapi juga banyaknya SDM-nya, banyaknya sumber daya yang ada, banyaknya staff yang ada. Apakah itu sudah sesuai? Ada banyak faktor yang memang mempengaruhi respon time dari sisi customer-nya, dari inquiry, tapi juga dari sisi sumber dayanya, SDM-nya. Apakah capacity-nya itu memenuhi, fulfill atau tidak, itu banyak faktor itu. Jadi untuk masing-masing strateginya secara tekniknya itu garis besar dua hal ini. Ini memang hanya tekniknya saja, tapi apakah respon time-nya itu tercapai dengan baik atau tidak, banyak faktor, masih banyak faktor. Salah satunya tadi, apakah jumlah email versus agent yang ada atau staff dari yang ada itu sudah proper ya, katakanlah begitu, atau yang sisi lainnya ya, ada banyak faktor. Tapi ini saya hanya menyontohkan saja gambaran garis besar yang ini untuk teknik respon time-nya dari dua rolling respon time dan schedule respon time. Oke, semoga paling tidak ini sedikit saja memberikan kita sarana ya untuk diskusi ya sama-sama. Jadi mungkin juga tidak asing bagi para team leader ya untuk teknik-teknik ini mungkin sudah pernah mendengar juga, tapi paling tidak ini bisa menjadi suatu hal yang menarik ya untuk dibahas begitu. Oke, terima kasih dan ikuti terus ya channel saya di SEIA, Service Excellence in Action.